Pagi hari, Raka duduk di meja kecil. Ia menggambar diri ya dan ibu ya di samping rumah. Raka, ayo sarapan nak, nanti telat sekolah. Iya, Bu. Raka menutup bukunya pelan. Lihat itu ada Raka. Woi Raka sini kak. Raka kesini lah. Udah kapan kau? Apa Bimo kau manggil aku? Aku sedang sibuk. Raka boleh nggak aku pinjam bukumu? Aku pengen lihat gambar ya. Please ya boleh. Hahaha. Jelek kali gambar ya. Kayak orang yang gambar. Telah direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat dihina. Saya juga diam. Tapi hari ini Saya akan lawan. Di kelas, Bu Rina meminta semua anak duduk berkelompok. Raka, kamu gabung kelompok mana? Semua anak diam. Tidak ada yang mau. Akhirnya Raka duduk sendiri di belakang. Hari berikutnya, Bu Rina mengadakan lomba menggambar. Yang gambarnya paling bagus akan dipajang di mading sekolah dan akan mendapatkan hadiah. Untuk pertama kali, Raka agak bahagia. Ia mulai menggambar dengan sungguh-sungguh. Sinta memperhatikan. Wih, gambarmu sangat bagus banget Raka. Raka hanya tersenyum malu. Saat jam istirahat, Raka pergi ke kantin. Ketika kembali, kertas gambarnya sudah dicoret-coret. Di atas gambar itu tertulis, anak aneh. Dan ada gambar wajah Raka yang dibuat lucu. Bimo tertawa keras. Hahaha. Tuh kanan. Lebih bagus sekarang. Anak-anak lain ikut tertawa. Raka terdiam. Ia mengambil gambarnya, lalu berlari ke toilet. Di dalam toilet, ia duduk di lantai sambil menangis. Kenapa mereka benci aku? Kenapa mereka begitu teganya? Aku salah apa? Sinta datang dan menemukan Raka. Raka, Aku tuh capek. Sinta diledekin mereka mulu. Aku pengen hilang aja. jangan ngomong gitu. Kamu nggak sendiri, aku ada di sini. Malamnya, Raka tidak makan malam. Ia mengurung diri di kamar. Ibu Raka mengetuk pintu. Nak, buka pintunya. Aku nggak lapar, Bu. Aku mau langsung tidur aja. Keesokan harinya, Sinta memberanikan diri melapor ke Bu Rina. Bu, Raka dibully sama Bimo. Bu Rina memanggil Bimo. Bimo, apa benarkah kamu telah mengganggu Raka? Enggak kok Bu, kami itu cuma bercanda. Iya Bu, kamu cuma bercanda aja kok. Bu Rina menoleh ke Raka. Benar begitu? Raka menunduk. Ia takut. Iya Bu, mereka hanya ingin bercanda. Bimo tersenyum sinis. Oh, sekarang udah berani ngaduin aku ke guru ya? Aku gak ngaduin kamu ke guru kok. Sumpah deh. Kalau kamu ngaduin aku lagi ke guru, awas saja loh. Hari itu ulang tahun Raka. Ibu Raka menyiapkan bekal spesial yang sangat enak dan sangat bergizi. Hari ini pasti jadi hari yang sangat menyenangkan dan jadi hari yang berbahagia untukmu ya nak. Raka pun sangat senang sekali di hari jadi ya. Di sekolah, Raka membawa beberapa permen untuk dibagikan. Hari ini hari jadiku. Jadi aku akan membagikan permen untuk kalian. Belum sempat selesai bicara, Bimo mengambil kotak permen itu. Weh, sekarang si anak culun dan lemah lagi ulang tahun nih. Ia melempar bungkus permen yang ada isinya ke lantai sampai isinya tumpah. Siapa juga yang mau permen dari dia? Anak-anak pun tertawa. Saat pulang, Raka masuk kamar tanpa bicara. Ibu Raka masuk membawa kue kecil dengan lilin.
Selamat ulang tahun, Nak. Ibu membawakan kue kecil kesukaan kamu nih. Tapi Raka malah menangis. Aku nggak mau ulang tahun lagi. Aku nggak mau sekolah lagi. Aku capek, Bu. Dihina, direndahkan, dicaci maki. Pagi hari, Raka tidak mau berangkat sekolah. Namun ayahnya berkata, Masalah nggak bakal selesai kalau kamu lari dari masalah. akhirnya Raka pergi. Di sekolah, Bimo kembali mengejeknya. Loh, masih hidup ternyata. Semua tertawa. Sehabis istirahat, Raka pergi dari sekolah. Dan ia sampai di taman. Ia duduk di bangku sambil menangis. Sementara itu di sekolah, Bu Rina sadar Raka hilang. Waduh, Raka mana ya? Sinta panik. Bu, pasti Raka sedih lagi. Oke, semua bantu ibu cari Raka ya. Semua mencari Raka kemana-mana. Akhirnya Sinta menemukan Raka di taman. Jangan pergi sendirian lagi. Aku takut kehilangan kamu. Aku udah gak kuat, Sinta. Kenapa sih aku harus ada di dunia ini? Aku udah gak kuat untuk menerima cacian dan hinaan dari Bimo. Keesokan harinya, Bu Rina memanggil semua murid. Ternyata ada kamera sekolah yang merekam saat Bimo membuli Raka. Video yang ada di rekaman CCTV pun diputar. Semua kelas terdiam. Bimo yang biasanya tertawa kini menunduk. Bu Rina pun berbicara dengan suara tegas dan lantang. Ini bukan bercanda. Ini menyakiti orang lain. Kalian tahu, Raka sampai tidak mau hidup karena perlakuan kalian. Semua murid kaget. Bimo mulai menyesali perbuatan ya. Saya nggak tahu kalau separah itu. Saya cuma ikut-ikutan. Bu Rina berkata, Kadang satu kata yang kita anggap bercanda jadi melukai perasaan orang lain. Bimo mendekati Raka. Maafkan, aku Raka. Raka diam. Ia belum bisa memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Raka masih pendiam. Namun perlahan, keadaan berubah. Tidak ada lagi yang mengejek. Sinta selalu duduk di sampingnya. Suatu hari sekolah mengadakan pameran gambar. Bu Rina menunjuk Raka. Ibu ingin gambar Raka dipajang paling depan pas hari perlombaan. Raka agak sedikit ragu. Sekarang gak akan ada yang menertawakanmu, Raka. Percaya dirilah bahwa kamu pasti bisa. Hari pameran tiba. Di depan banyak orang, gambar Raka dipasang. Itu adalah gambar seorang anak yang duduk sendirian di tengah hujan. Namun di sebelahnya ada satu orang yang datang membawa payung. Di bawah gambar itu tertulis, satu orang yang peduli bisa menyelamatkan seseorang. Semua orang terdiam. Banyak yang menangis. Bimo menunduk. Sinta tersenyum. Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum lebar. Kisah Raka mengingatkan kita bahwa sebuah candaan bisa menjadi luka yang sangat mendalam. Jangan tunggu seseorang menyerah baru kita tersadar untuk peduli jika kita tidak bisa menjadi pelangi yang mewarnai hari mereka. Setidaknya jangan pernah menjadi badai yang merusak hidup mereka. Jadilah payung yang siap melindungi di kala hujan, karena pada akhirnya satu kepedulian kecil darimu bisa menjadi alasan besar bagi seseorang untuk tetap bertahan hidup. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Raka. Di ruang tamu, ayah dan ibunya kembali bertengkar. Namun kali ini lebih parah dari biasanya. Aku sudah muak dengan semua ini. Kalau begitu, kenapa tidak berubah? Kamu tuh ya selalu merasa paling benar. Setelah malam pertengkaran itu, Raka menjadi semakin pendiam. Namun kali ini,
Sahabat-sahabatnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sekolah, Raka duduk sendirian saat jam istirahat. Biasanya ia ikut mengobrol bersama teman-temannya, tetapi sekarang ia hanya menatap meja. Sore itu, Raka pulang dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Namun ia tidak tahu bahwa sebuah kenyataan pahit sedang menunggunya. Saat berjalan menuju kamar, ia mendengar suara ayah dan ibunya berbicara. Kali ini mereka tidak berteriak. Mereka berbicara dengan suara pelan. Namun justru itu yang membuat Raka penasaran. Ia berhenti di dekat ruang tamu. Mungkin kita memang harus berpisah. Raka langsung membeku. Aku sudah mencoba bertahan selama ini. Aku juga udah berusaha untuk selama ini. Pagi itu terasa berbeda. Rumah yang biasanya dipenuhi suara pertengkaran, kini terasa sangat sunyi. Raka keluar kamar. Di ruang tamu, beberapa koper sudah tersusun rapi. Ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, Ayah menatapnya. Raka menunduk. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Raka tetap diam. ayah tahu ayah banyak salah. Air mata mulai menggenang di mata Raka. Kalau ayah pergi, Ayah langsung terdiam. Beberapa detik kemudian,